dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Terima kasih telah mensubscribe YouTube channel aku, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe nggak ada ruginya. Kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan membahas penyakit yang sering diolok-olokkan sebagai kutukan untuk orang-orang awam yang nggak tahu apa itu kusta. Jujur, kusta itu bukan penyakit kutukan ya. Kusta bukan penyakit kutukan, ya kan? Dan sebenarnya kusta itu apa sih? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe dan juga like, silakan di-subscribe dan di-like dulu. Oke, kita langsung bahas. Nah, sebenarnya kusta itu apa sih? Dan ternyata kusta ini diperingati setiap hari Minggu, ya, di akhir Januari. Nah, karena itu adalah salah satu bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap kusta ini. Karena kusta ini, kalau orang sakit kusta, itu banyak yang mengira kusta itu kutukan. Sebenarnya salah. Ya, kusta itu bukan kutukan, nggak ada penyakit kutukan itu ya. Semua bisa dijelaskan secara medis, asal kita ingin mengetahui, ingin mencari informasinya, ya kan? Nah, jadi kusta itu apa sih? Kusta itu adalah penyakit menular menahun disebabkan oleh kuman, sebenarnya bakteri ya kan. Bakteri kusta yang disebut dengan Mycobacterium leprae. Nah, ini biasanya juga disebut kusta, disebut lepra. Ini sama aja, ya kan? Nama lainnya aja. Nah, kemudian gejala awal seperti apa sih? Gejala awal pada kusta ini adalah munculnya bercak pada kulit yang biasanya mati rasa, ciri khasnya. Jadi bercaknya itu memang seperti panu ya, seperti panu, tapi hanya saja dia sensitivitasnya terhadap nyeri itu tidak ada, atau bahkan bisa dibilang ketika kita berikan refleks nyeri, misalnya kita berikan goresan pulpen lah ya, itu dia tidak merasakan adanya goresan tersebut, seperti itu. Kemudian menyerang kulit, saraf tepi, dan organ tubuh lain. Apabila terlambat diobati, mengakibatkan kecacatan. Nah, ini yang orang salah kira. Ketika kecacatan itu sudah terjadi, itu yang dianggap kutukannya. Sebenarnya bukan ya. Jadi sebenarnya kita kalau sudah mengetahui seperti ini, kita bisa meminimalisir atau mencegah untuk tidak semakin memburuk, atau minimal untuk mencegah terjadinya kecacatan seperti itu ya. Jadi apabila ada lesi ataupun bunderan atau apa bulatan ya, bercak-bercak gitu putih, itu kalian harus waspada. Coba dites apakah mati rasa atau tidak. Kalau mati rasa sekalian nggak usah ragu, ya kan? Bawa ke puskesmas. Puskesmas programnya sudah banyak tentang kusta. Ya, atau kalau nggak gitu kalian bisa bawa ke dokter pribadi kalian, seperti itu. Nah, ini bukan karena kutukan, guna-guna makanan dan dosa. Bukan ya. Jadi hal mistik itu masih menempel di konon katanya si kusta ini. Tapi sebenarnya kusta ini yaitu tadi karena bakteri Mycobacterium lepra, ya kan? Yang dia menyerang di kulit seperti itu, dan memang saraf tepi yang dia cari, sehingga kan mati rasa pertama yang dia rasakan, dan nanti jari-jarinya seperti menghilang gitu ya. Nah, kemudian kecacatan mengarah pada timbulnya gangguan sosialisasi dan diskriminasi. Nah, ini apabila dia sudah cacat, dijauhi oleh lingkungannya. Tapi memang dia sistem penularannya itu bukan seperti yang kita bertemu terus langsung menular, tidak seperti itu sebenarnya ya kan. Tapi apabila kalian sudah mencapai kecacatan seperti ini, jangan pernah kalian menjustifikasi atau memberikan apa ya, diskriminasi terhadap pasien, terhadap orang-orang yang dengan kusta, ya kan? Ya kita dukung untuk berobat seperti itu. Dan kalian kalau misalnya sudah terkena kusta, kalian nggak usah takut, nggak usah minder.
ini bisa untuk kalian cegah supaya nggak terjadi lebih lanjut kecacatannya. Nah, ini gambarnya, lesinya seperti ini ya kan, lesinya keputihan seperti itu dan dia mati rasa. Ya, gitu. Kemudian tandanya, ingat ini tanda dan gejala kusta yang pertama timbul bercak putih seperti panu tapi tidak gatal dan juga apa ya, nyerinya itu nggak ada seperti itu kalau digores tadi. Timbul bintil kemerahan pada kulit. Jadi di pojok-pojoknya itu ada bintil kemerahannya daripada si putih, terus bintil-bintil kemerahan di ujungnya. Ada bagian tubuh yang tidak berkeringat dan tidak tumbuh rambut. Jadi ini biasanya tidak berkeringat dan tidak tumbuh rambut. Kemudian yang keempat, kesemutan pada anggota badan, sering kesemutan. Misalnya dia kena di tangan, dia sering kesemutan di tangan. Kemudian yang kelima, wajah benjol dan tegang. Ya. Kemudian yang keenam, mati rasa karena kerusakan saraf tepi, ya. Oke, nah kemudian tata laksananya ini bisa diberikan obat-obatan, tapi ini sekali lagi tidak dianjurkan untuk kalian-kalian dengan sembarangan mengkonsumsi ini nice to know aja buat masyarakat awam. Tapi pengobatannya yang perlu kalian garis bawahi untuk masyarakat awam adalah waktunya, ya kan, 6 bulan. Dan juga 12 bulan. Nanti dokter akan menentukan apakah ini kusta jenis PB ataukah jenis MP. Ya kan? Nah, nanti akan diberikan obat rifampicin, DDS, dan lamperin. Nah, ini obatnya mirip TB ya? Iya mirip. Karena memang sekilas ini adalah satu, apa ya, bahasa awamnya tuh satu jenis lah dengan TB. Kalau TB kan Mycobacterium tuberculosis ya kan. Sedangkan ini Mycobacterium lepra. Jadi dia satu satu perindukan lah istilah awamnya seperti itu. Jadi kalian nggak usah mikir ini apa obatnya, bagaimana, tapi kalian perlu tahu ini tidak boleh putus obat 6 bulan dan juga 12 bulan. Dan ini nanti yang menentukan dokter apakah dia PB atau PP berdasarkan lesinya seperti itu. Kemudian berdasarkan jumlahnya seperti itu ya kan, nanti dokter yang akan menentukan. Pokoknya kalian taat mengikuti perabatannya. Oke. Dan buat kalian apabila kalian memiliki apa ya, penyakit kusta, kalian boleh kolom di komentar ini kalian isi untuk kalian sharing ke orang-orang tentang perjalanan kalian seperti itu. Nah, layanan kesehatan dan perawatan diri untuk kusta segera periksa ke puskesmas. Seperti yang saya bilang tadi, puskesmas memang memberikan fasilitas untuk mengeliminasi si kusta ini. Jadi saat muncul gejala awal hingga mendapatkan diagnosis, pemeriksaan, bahkan pengobatan. Ya, kemudian teratur minum obat, pengobatan dengan MTD, multi drug therapy. Kemudian jika tak teratur bisa menimbulkan resistensi alias bakterinya itu sudah kebal gitu ya kan. Ini yang bahaya. Jadi harus minum obat teratur. Ya. Kemudian perawatan diri 3M, memeriksakan mata, tangan secara teratur, melindungi mata, tangan, dan menghindari dari trauma fisik, maksudnya misalnya luka bakar, sunburn, seperti itu. Kemudian merawat diri. Jadi hidup bersih dan sehat. Sekali lagi jangan lupa. Oke, cukup sekian konten aku tentang kusta pada kali ini. So, buat kalian jangan lupa untuk subscribe. Dan sekali lagi buat kalian, jangan pernah nganggap kusta itu kutukan. Bukan ya, kusta bukan kutukan. Memang dia adalah suatu penyakit yang karena bakteri. Jadi karena bakteri harus diobati. Ya, kalian harus bawa ke puskesmas ataupun rumah sakit yang biasa kalian temui, tidak apa-apa. Yang penting kalian bawa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit agar tidak terjadi kecacatan seperti itu ya kan. Lebih baik kita tidak usah mendiskriminasi pasien-pasien kusta. Tapi kita apabila menemukan pasien kusta, maka kita sarankan dia untuk berobat teratur. Apabila memang udah berobat teratur, kita dukung saja. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian konten aku pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu. Dan buat kalian apabila masih belum paham tentang materi ini atau mau membagikan apa ya, cerita tentang pengalaman dengan penyakit kusta, kalian bisa follow Instagram aku dan DM di Instagram aku. Oke, cukup sekian konten aku kali ini. See you on the next content. Bye-bye.